Jadi kita sering ngobrol, Boke sama majikan itu sering ngobrol masalah kalau misalnya Boke pulang nanti kamu cari pengasuhnya itu bakalan pengasuh Indonesia lagi atau dari negara lain. Jadi Boke udah sering bujuk untuk ngambil dari negara lain. Untuk saat ini kalau misalnya mau ngambil pekerja dari Indonesia itu majikan harus membayar 30.000 sampai 40.000 itu sebagai potongan agensi ya. Itu kalau dirupiahkan sampai 70 juta ya. Nggak ngaruh karena mereka bilang ya nggak apa-apa karena kita emang udah cocoknya sama orang Indonesia. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi hari ini Boke habis keluar sama majikan. Kita habis cari tempat les-lesan untuk Genevieve karena tempat les-lesannya yang dulu itu dia udah tutup, jadi dia pindah ke suatu tempat yang lain. By the way, sesuai judulnya nanti Boke mau cerita tentang majikanku, kenapa mereka sangat suka dengan pekerja dari Indonesia. Nanti konteks ceritanya bakal Boke jelasin mungkin panjang lebar. Tapi sebelumnya Boke itu mau kerja dulu, nanti setelah kerja Boke jemput Miss Rempong, kemudian nanti kita cerita-cerita tentang kenapa majikanku sangat menyukai pekerja dari Indonesia. Jangan lupa ikuti vlog ini sampai selesai, oke? Si Ompong mau makan guys. Di luar hujan tuh. Kita tadi pulang sekolah. Genevieve, is it when we come back from school? Today is Genevieve. Oh wait. It's not a si Ompong wearing a mask. Yes, this is the Ompong. Not si Ompong is a girl. Yes, the girl name is Ompong. Sesuai dengan judulnya, jadi majikanku itu lebih suka dengan pekerja dari Indonesia. Jadi disclaimer, vlog ini bukan untuk menjelek-jelekan pekerja negara lain ya, melainkan ini hanya vlog sharing kayak gitu teman-teman. Jadi kita sering ngobrol, Boke sama majikan itu sering ngobrol masalah kalau misalnya Boke pulang nanti kamu cari pengasuhnya itu bakalan pengasuh Indonesia lagi atau dari negara lain. Jadi Boke udah sering bujuk untuk ngambil dari negara lain. Boke sebetulnya udah sering ngomong kalau misalnya kamu mau ambil selain dari Indonesia juga bisa sebetulnya. Mereka juga hardworking kok. Cuma majikanku mungkin punya pengalaman dari yang dulu-dulunya waktu kakaknya dia kecil kan, yang jagain kakaknya dia itu adalah pembantu dari negara lain atau pekerja dari negara lain, dan majikanku itu nggak cocok mungkin karena miskomunikasi juga. Karena dari negara lain itu pastinya mereka itu menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau yang dari Indonesia itu kebanyakan kita menggunakan Kantonis atau bahasa Hongkong asli karena kita belajar kan, kalau di PT itu kita belajar. Tapi kalau untuk negara lain mereka memang memiliki basic bahasa Inggris. Jadi mereka itu di PT atau di di PJTKI mereka, di negara mereka itu mereka nggak ada yang namanya pembelajaran bahasa Kantonis. Jadi mereka ke PJTKI ya pokoknya training center yang ada di tempat mereka ya. Jadi mereka ke situ hanya untuk urus visa, kemudian untuk urus paspor, visa, tiket pesawat, kayak gitu-gitu teman-teman. Nah kalau kita orang Indonesia itu dulu ya, zamanku dulu itu kita itu di PJTK itu harus belajar bahasa Kantonis, belajar cara bekerja, kemudian ya pokoknya banyak hal yang kita pelajari di training center Indonesia. Nah kemudian kadang kalau ya ini sih cuma kayak omong. Today is 23 of June. Yes, I know Wednesday. Dia kalau aku ngomong agak sedikit cemburu guys. Jadi dia juga harus ngomong kayak gitu. Jadi ya Boke sering ngobrol masalah ini sama majikanku. Kalau misalnya lagi masak atau kalau misalnya kita lagi makan bareng kayak gitu, kita selalu ngobrol tentang pembahasan ini. Walaupun mungkin nggak sekarang ya, tapi suatu saat pasti aku tuh pulang Indonesia. And I still have 2 days and then What? and then I have holiday. Yes. 2 days. Yes. Because it's Saturday and Sunday Yes. are Holiday. Yeah. Weekend. yeah. Weekend, alright? Karena kita orang Indonesia itu jiwanya itu apa ya?
jiwanya itu selalu nggak tegaan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita libur, kita tuh tetap bantuin mereka, kayak misalnya nyiapin anak-anaknya, ganti baju anak-anaknya, kayak gitu, nyiapin sarapan, kayak gitu-gitu, kita masih ngebantu mereka. Cuma kalau dari negara lain, karena mereka itu di training center di negaranya, mereka dididik untuk, bukan dididik, maksudnya gini loh, maksudnya peraturan mereka itu kalau misalnya kerja kemudian hari libur, mereka itu full day 24 jam itu libur. Jadi kalau orang Indonesia itu karena kita jiwanya itu nggak tegaan, itu doang sih sebetulnya masalahnya ada di situ. Karena aduh nggak enak ya, serba nggak enak kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya kita libur pun kita tetap bantuin majikan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi nggak tega aja kalau misalnya libur kita keluar kemudian nggak melakukan apa-apa, balik lagi ke rumah ini nggak melakukan apa-apa, itu kita nggak enak teman-teman. Jadi pasti kita itu ngebantu majikan. Makanya dari situ mungkin majikanku juga bisa menilai kalau pekerja dari negara kita itu lebih apa ya, lebih pakai hati kayak gitu-gitu teman-teman. Kemudian apalagi sekarang kalau misalnya ambil dari Indonesia, kalau nggak salah ya, kalau satu pembantu itu mereka bisa bayar 30 sampai 40 ribu kalau nggak salah teman-teman. Karena aku sebetulnya jujur aku itu nggak mengikuti info tentang seperti ini, kayak kenaikan gaji, kemudian info-info potongan gaji, itu nggak mengikuti. Jadi kalau misalnya salah ya kalian tulis di kolom komentar. Tapi kayaknya untuk saat ini kalau misalnya mau ngambil pekerja dari Indonesia itu majikan harus membayar 30 ribu sampai 40 ribu itu sebagai potongan agensi ya. Itu kalau dirupiahkan sampai 70 juta ya, 70 jutaan lah, segituan lah teman-teman. Tapi itu nggak ngaruh sama sekali kepada majikanku. Jadi aku udah bilang sama dia, pekerja dari Indonesia mahal loh, maksudnya kamu harus bayar segini untuk ngambil satu orang pekerja. Terus majikanku nggak ngaruh karena mereka bilang ya nggak apa-apa karena kita emang udah cocoknya sama orang Indonesia. Jadi mungkin kalau misalnya suatu saat mau pulang ya tetap majikanku itu tetap ngambilnya itu pekerja dari Indonesia. Tapi nggak tahu kapan ya. Yang jelas mungkin mereka bakalan ambil yang sudah pernah kerja di Hong Kong. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah masak itu di sini tuh paling penting ya. Di rumah majikanku masak itu paling penting. Jadi harus bisa masak, bahasa juga kalau bisa ya harus bisa. Karena anak ini kalau misalnya kalian nggak ngerti dia ngomong apa, dia bakalan kayak emosi teman-teman. Beda, dia ini beda sama kakaknya. Kalau kakaknya misalnya pokoknya nggak paham kan dia ngomong apa, kakaknya itu menjelaskan. Bocor sayang sayang kakaknya itu menjelaskan teman-teman, kayak misalnya aku tadi ngomong ini. Kalau ini enggak, kalian harus betul-betul paham dan tahu dia itu ngomong apa. Dia nggak mau ulang-ulang ya, seperti itulah teman-teman. Dia kalau aku ngomong cemburu teman-teman. Jadi seperti itu ya, majikanku itu atas dasar kesukaan mereka sendiri ya, karena kita juga mungkin kerjanya itu pakai hati teman-teman. Kemudian kayak Mboke juga walaupun ngevlog itu tetap kerjaan rumah itu nomor satu, maksudnya semuanya itu beres alhamdulillah. Jadi ngevlog itu sebetulnya nggak mengganggu kerjaan utamaku. Makanya mereka juga alhamdulillah sampai saat ini belum pernah, dan jangan sampai sih, mudah-mudahan untuk masalah vlog mereka nggak pernah komplain apa segala macam, alhamdulillah. Dan mereka selalu nonton, majikan perempuanku apalagi, dia selalu kalau ada video baru dia selalu nonton. Majikan laki-lakiku dia selalu nonton vlogku tuh. Apa sih ya Allah, karena mau ngomong. Kalau bapaknya dia nontonnya itu malam teman-teman, nunggu TV-nya itu nganggur. Jadi nanti pas nonton vlogku manuk. Jadi nanti pas nonton vlogku kemudian ada iklannya, mereka itu nggak skip iklan, katanya supaya supaya pendapatanku banyak. Ya sayang ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi itu saja untuk share hari ini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi
kita harus bangga menjadi orang Indonesia karena kita memiliki hati yang sangat, sebetulnya hati yang sangat tulus sekali dalam hal apapun, maupun itu bekerja, maupun itu apa. Sebetulnya kita itu memang betul-betul manusia yang nggak tegaan kayak gitu teman-teman. So itu saja untuk sharing hari ini, daripada nanti dia ngamuk, aku ngomong terus dan dia nggak ngomong. Kita gitu anaknya, nggak boleh aku ngomong sendirian. Yandul ya, Yandul. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog hari ini. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dah. Dadah. Ada boleh ya?